Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam. Ini 1103. Oke, puji Tuhan ya Pak Yehuda, kita mulai. Baik Pak. Yang pertama dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Bali. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Kami pindah ke Bali sudah 10 bulan. Ya. Kami belum Dari ada Medan, tempat bergereja. Oh ya, ini dari Medan, pindah ke Bali sudah 10 bulan, belum ada tempat bergereja. Sudah lama kami mengikuti Truth.id sejak masa radio sampai sekarang. Di sini ada beberapa gereja karismatik kami pernah ibadah tapi tidak pas di hati. GSKI belum ada di sini, adanya di Denpasar. Dari tempat kami masih 3 jam lebih ke sana. Pak, apakah boleh kami menjadi jemaat online di My Rehoboth dan bagaimana cara daftarnya? Pak, apakah ada jemaat online My Rehoboth lainnya ini nama daerahnya di Jembrana, Bali, biar kami dihubungkan agar bisa buat komunitas di sini. Terima kasih Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Ini bagus loh. Ya, Kita harus hubungi. 3 jam. Kita harus terima dia sebagai anggota jemaat kita. Ya, Kita layani jika ada apa-apa pemberkatan nikah atau pemakaman dan lain-lain. Kita bisa kirim dari Denpasar. ya, 3 jam. ya. Tapi ini harus dihubungi secara langsung di telepon menjadi anggota gereja kita. Ini orang setia ini. Ya. Lalu bukan tidak mungkin kita buat pos PI di situ. Dia jadi pemimpin bisa. Oke? Ya. Mungkin ada 3-4 keluarga, bagus. Pasti ada. Nanti kita announce bahwa di Jembrana ini ada pos PI kita. Atau kelompok doa kita. Oke. Tuhan berkati. Baik, berikutnya dari seorang wanita 30 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Jemaat dari salah satu gereja di Jakarta. Karismatik ini ya. Iya, gereja karismatik. Shalom, terima kasih pertanyaan saya di episode 1043 sudah dijawab dan dilayani oleh konselor. Saya sangat-sangat berterima kasih. Waktu itu tentang orang tuanya yang harus dilengkapi dengan kebenaran karena sudah Memberhalakan kakaknya dia. Iya, kakak. Sehingga jadi rusak. Iya, seperti itu. Kali ini saya mau bersaksi, sudah memasuki 2,5 bulan saya doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pak Eras. Saya dari kecil adalah anak indigo, bisa melihat makhluk halus. Lalu saya panik dan saya merasa aneh, akhirnya sekeluarga, dalam kurung waktu itu belum tahu Kristus, pergi ke tokoh-tokoh agama lain untuk menutup. Lalu sejak saya mengenal Yesus dan doa pagi, saya sudah tidak melihat yang aneh-aneh lagi. Wah, Praise the puji Lord. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi langsung dicabut Tuhan. Ya. Bagus. Pak Eras dan tim Abam, ada pertanyaan yang saya mau tanyakan. Sudah ke banyak orang tapi saya tidak puas dengan jawabannya. Di Markus 5 ayat 21-43, wanita pendarahan dan anak Yairus dibangkitkan. Dalam konteks ini tertulis 12 tahun pendarahan dan umur 12 tahun anak itu. Apakah angka 12 ini simbol? Mengingat angka 12 di keluarga saya itu sebagai angka sial. Terima kasih Pak Eras dan tim. God bless you always. 12. Ya, memang di Alkitab itu angka 12 itu punya arti lengkap. Ya. Atau arti utuh. 12 suku. Ya. 12 murid Tuhan Yesus. Itu kan angka-angka 12. Ya. Sebenarnya 12 itu bukan angka sial. Iya. Karena Alkitab justru memilih angka itu rupanya. Tetapi angka tidak menentukan nasib orang. Di Alkitab memang angka 12, jumlah angka yang dipilih Tuhan. Tidak mungkin kalau sampai 12 suku Israel, jumlahnya seperti itu kalau bukan sesuatu yang khusus. Murid Tuhan Yesus juga 12. Oke. Tetapi jumlah angka tidak menentukan nasib keadaan seseorang. Kecuali ada di dalam Tuhan. Mau angka 14, mau 13, angka sial, angka 4, si, tidak jadi si, tidak jadi mati. Jika di dalam Tuhan. Masalahnya cuman seperti yang terdahulu, ibu kamu terlalu memanjakan koko kamu, sampai koko kamu jadi rusak. Dan kamu membuktikan kamu wanita indigo setelah ikut doa pagi, kok lagi tidak melihat lagi kuasa gelap. Itu menunjukkan bahwa Tuhan segalanya dalam hidup kita. Sekarang tetaplah doa pagi bersama kami. Ikut Truth.id dalam doa puasa.
nanti bukan hanya kamu yang dipulihkan, keluargamu pun ikut dipulihkan. Angka 12, angka 3, angka 4 tidak menjadi masalah sama sekali kalau Tuhan di pihak kamu. Satu kalimat yang sering saya katakan, lawan masalah dengan kekudusan. Kalau kamu hidup suci, Tuhan pasti menjadi sahabatmu dan membela kamu. Dan jangan melawan Tuhan. We love you. God bless you. Oke. Berikutnya dari seorang pelajar pria usia 18 tahun tinggal di Jawa Timur, jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya izin bertanya. Pak, bagaimana cara menentukan dan membedakan karir yang Allah kehendaki atau terbaik menurut Allah untuk diri kita dengan karir yang kita tentukan atau dirancang sendiri? Sebenarnya Tuhan itu sudah menunjukkan kepada masing-masing individu apa bakatmu. Jika orang itu rajin. Kalau orang tidak rajin, dia tidak menemukan bakatnya. Jadi yang kamu lakukan sekarang, kamu punya ketertarikan apa? Tekuni itu. Sementara kau belajar bergaul dengan Tuhan, nanti kamu akan diarahkan Roh Kudus. Ya diarahkannya bukan jebret begitu, tapi step by step. Oke. Lalu bagaimana cara merancang plan atau rencana hidup kita bersama Allah? Bukan dengan pikiran dan kepintaran kita sendiri. Terima Pikiran, kasih, Pak. kepintaran kita itu bisa dipakai Tuhan. Tapi kita tidak bisa memakai Tuhan dengan pikiran dan kepintaran kita. Kita harus pintar. Kita harus punya kepintaran. Allah tidak bisa berjalan dengan orang bodoh Ya. yang dibangun dari kemalasan. Allah berjalan dengan orang yang cerdas, bertanggung jawab, orang yang tidak malas. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi sekarang kamu rajin mengembangkan apa yang sekarang kamu gumuli. Sementara itu tetap berdoa bersama Om Eras, mencari Tuhan. Nanti kamu akan diarahkan dan menemukan apa plan Tuhan dalam hidupmu. I love you. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu orang yang akan diberkati Tuhan dan dipercayai Tuhan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 38 tahun, menikah, ini seorang pelayan Tuhan full timer ya Pak? Di satu lembaga atau yayasan Kristen. Ya, lembaga Kristen. Pada Januari 2020 saya mendengar ajaran Bapak dari diskusi dengan adik laki-laki saya yang sudah lebih dahulu mengikuti ajaran Bapak. Awalnya saya menolak karena merasa ajaran ini berbeda dan asing, mengingat sebelumnya saya sudah mendengar banyak ajaran dari berbagai aliran gereja dan pendeta ternama. Singkat cerita, saya diutus melayani ke Pulau Nias dan pada Maret 2020, COVID melanda Indonesia menghentikan pelayanan kami. Selama beberapa bulan di Nias, saya melayani seseorang yang ingin mengenal ajaran Kristen melalui chat dan telepon. Orang tersebut menanyakan bagaimana kondisi orang-orang yang mati sebelum mendengar ajaran Yesus. Jawaban saya bahwa itu adalah hak prerogatif Allah, tidak memuaskan penanya, sehingga dia menolak menjadi Kristen. Pertanyaan itu membuat saya berpikir dan kembali mengingat ajaran Bapak. Pak Eras. Pak Eras, ya. Maksudnya terus. Ya, saya mulai mendengar khotbah Pak Eras di YouTube dan merasa pola pikir saya mulai terhubung, meyakini bahwa ini adalah ajaran yang benar dari firman Tuhan. Kembali ke Medan, Kota Medan, Mas. ke kota Medan. Oh ya. Saya bersemangat mengajarkan ini kepada jemaat gereja dan mulai mengajar di beberapa kelompok sel. Meskipun terjadi polemik pengajaran, saya terus belajar dari YouTube dan bergabung dengan The Warrior Project. Saya juga ikut doa pagi yang Bapak adakan melalui Zoom. Saya berniat masuk STT Ekumene Jakarta, namun karena situasi dan biaya, saya tidak jadi mendaftar. Ini apa? S1 atau S2 ini? Dari usianya S2 ya? Sih S2 mungkin ya. Tapi Pak, ya. bisa S1 Yang reguler malam. Ya. Dihubungi. Terus Kemudian saya mendapatkan tawaran beasiswa di salah satu STT di Medan dari gembala gereja saya. Awalnya ragu, namun setelah mengetahui Bapak pernah memberikan seminar di sana dan kampus itu mengikuti ajaran Bapak, lalu saya mendaftarkan diri. kampus mana nih? Iya, ternyata, oh ini Pak, Dibaca aja. saya baca Pak ya. Bapak ini kan nggak disebut nama kampusnya. Iya. Ternyata kampus itu jauh dari standar kebenaran dan banyak ketidakjujuran terjadi di sana hingga ketua STT ditahan karena kasus korupsi. Wah, ini juga baru saya dengar nih. Terus Meskipun demikian, saya tetap melayani di gereja saya. Hubungan saya dengan gembala memburuk dan 1 bulan lalu saya dan istri memutuskan keluar dari gereja dan fokus ikut ibadah online melalui truth.id. Kami kecewa dengan perubahan karakter gembala yang lebih mementingkan diri sendiri dan menggunakan pelayanan untuk kepentingan pribadi.
Saya sudah lama ingin keluar dari gereja itu, terutama setelah Pak Eras dikatakan sesat oleh gembala kami. Namun saya mengikuti nasihat Bapak untuk diam dan tetap menjadi berkat. Lama-kelamaan kami tidak merasakan damai sejahtera lagi dalam ibadah karena mengetahui ketidakjujuran gembala, bahkan nama baik saya difitnah. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar, dan sekarang situasi saya sangat sulit, Pak. Akhirnya saya juga memutuskan keluar dari kampus meskipun saya sudah semester 8. Karena saya merasa ragu untuk menyelesaikan perkuliahan saya di sana karena satu hal, status kami tidak jelas terdaftar di Dikti. Iya. Dan saya juga kecewa kepada pihak kampus karena janji pihak kampus memberikan dispensasi uang wisuda 50% juga tidak dipenuhi. Dan hal lain juga, nama baik kampus ini sudah tidak jelas karena pemberitaan kasus mantan ketua STT kami itu, Pak. Kini rencana saya sedang mencari kampus yang bersedia menerima saya, tetapi karena kesulitan keuangan membuat saya juga belum menemukan kampus yang cocok dan setidaknya bisa mendapatkan keringanan biaya. Ini orang pasti orang misi, dia ke Nias dan lain-lain. Ini ada. Oke. Iya. Terus Sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaan Bapak mendengarkan curhatan saya. Kiranya Bapak Elohim Yahweh terus memberikan hikmat marifat yang lebih heran lagi kepada Bapak untuk terus memberitakan suara kebenaran Injil yang murni. Sekali lagi terima kasih Pak dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Salam langit baru, bumi baru. pelacur, penjudi, penjahat di pinggir jalan saja harus kita selamatkan selama dia masih mau diselamatkan. Apalagi seorang pria yang sudah melayani Tuhan, yang mau belajar, yang punya keluarga, yang mau belajar. Berarti dia punya nurani bagus. Walaupun saya disesatkan, dia masih ikut. Orang seperti ini harus disambut dan dilindungi. Ya, jangan takut terganggu, karena kalau kita tidak mau terganggu, jangan melayani Tuhan. Ya, ini tolong harus diresponi dengan sangat serius. Mungkin ini langsung ditangani oleh beliau, ya, Pak Yehuda. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggalnya tidak diketahui. Oh, tapi ini di Jakarta, Pak. Jemaat GSKI. Saya sering beribadah di GSKI Rehoboth Arta Gading dan juga sudah mendaftar di My Rehoboth. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan mendaftar di aplikasi My Rehoboth sama dengan sudah menjadi anggota gereja GSKI Rehoboth? Sebenarnya iya. Iya. Ini yang jadi masalah besar bagi kami, karena banyak orang yang tidak mau bergabung di gereja mana-mana, tapi di luar negeri, di luar kota. Sudah cinta ke GSKI Rehoboth menjadi jemaat online. Itu menjadi tanggung jawab kami. Jika misalnya satu hari mau pemberkatan nikah, kami bisa kirim pendeta atau pendeta yang kami kenal di sekitar sana untuk melayani, dan surat legalitasnya dari kami. Juga baptisan atau pelayanan meninggal. Memang ini My Rehoboth ini berat. Kalau ada di luar kota, tapi nggak ada pilihan, karena memang banyak orang yang memang mau bergabung tapi jauh. Dia tidak bisa bergabung di gereja mana-mana lagi, apalagi kalau di gereja tersebut saya dikatain sesat. Nah, dia mendapat berkat rohani, perubahan dari pelayanan kami. Nah, ini jadi masalah. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Apakah sama dengan mendaftar di aplikasi My Rehoboth sama dengan sudah menjadi anggota gereja? Iya. Di sini juga yang onsite pun juga My Rehoboth. Yang onsite di tempat pun juga My Rehoboth. Di luar negeri, luar kota juga My Rehoboth. Oke, jadi kita sekarang sebenarnya sedang mencari bentuk yang namanya gereja gereja e-church, gereja melalui media. Itu dunia maya dong. Digital. Ya, gereja digital. Kami sedang membangun gereja digital. Oke, tapi bukan gereja AI ya. AI, oke. Apa? AI, bukan gereja AI, tapi gereja digital. Oke, terus. Pertanyaan berikutnya, kenapa dalam penyembahan di ibadah GSKI Rehoboth hari Minggu, para worship leader tidak mengajak jemaat untuk berbahasa roh seperti pada gereja-gereja karismatik lainnya? Tidak, saya mengajak. Kalau hari Jumat itu saya mengajak, Pak, bukan tidak. Hanya jangan diajarkan
Kita mengajarkan mereka mengerti firman, bukan mengajarkan kalimat kata bahasa roh. Karena itu karunia yang tidak bisa diajarkan atau dibagikan. Saya ingin mendukung pelayanan di Rehoboth Foundation. Apakah boleh perpuluhan dari saya ditransfer ke rekening Rehoboth Foundation? Demikian pertanyaan saya. Allah Bapa di sorga memberkati Pak Eras dan seluruh tim. Mestinya perpuluhan itu untuk gereja, karena gereja itu membutuhkan banyak sekali. Ya. Tapi untuk Rehoboth Foundation itu, ya kita rame-rame mendukung sekolah-sekolah di daerah, mau 100.000, 500.000, 1 juta, mau 5 juta, terserah semampunya berapa. Harus bisa membedakan ya antara Rehoboth Foundation dengan persembahan yang memang kita gunakan untuk pelayanan. Sebab gereja ini dengan sekian ribu meter itu, waduh, biayanya sangat besar. Jadi harus bisa dibedakan dengan pelayanan untuk sekolah. STT, sekolah umum itu beda dengan pelayanan untuk gereja lokal. Ya. Ya, untuk foundation juga kita membantu gereja-gereja di daerah. Pelayanan di gereja di daerah. Pendeta yang tidak mampu, pendeta yang lagi membangun gereja dan seterusnya. Ya. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat Protestan. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua khotbah yang Bapak bagikan. Sehingga saya dapat diubahkan walaupun belum sempurna dan masih jatuh bangun. Saya punya keyakinan kalau saya serius dan sabar, pasti saya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Iya. Jadi begini Pak, saya memang ada masalah rumah tangga, yaitu istri saya selingkuh dengan teman kerja. Memang seperti Pak Eras bilang, istri selingkuh karena saya terlalu menekan dan dia jatuh. Tapi saya sudah mengampuni dia dan temannya itu. Tapi jujur mengampuni itu ternyata tidaklah mudah Pak. Iya. Yang membuat saya bingung dengan diri saya adalah ketika kami bertengkar walaupun hanya masalah kecil, saya langsung terbawa emosi tinggi dan saya langsung mengucapkan perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu. Akhirnya istri menangis kuat, akhirnya saya diam karena saya merasa bersalah sekali, padahal sebelumnya saya berjanji tidak akan ungkit masa lalu yang kabur itu. Jadi saya bingung dengan diri saya sendiri. Tapi kalau kami tidak saling marah, komunikasi kami baik, bahkan kalau tidur saya bisa peluk dan cium istri. Walaupun untuk hubungan suami istri dia belum mau. Dia bilang waktu dia diperiksa, dia memiliki penyakit infeksi saluran kencing, tapi jujur saya tidak percaya 100%. Saya tidak percaya karena saya lihat dia baik-baik saja, hanya dalam hati saya berkata, ya sudah, kalau memang Tuhan belum mengendaki saya melakukan hubungan suami istri, ya sudahlah. Saya masih benar. Ya. Kalau dia memang punya infeksi itu sakit hubungan. Tidak boleh percaya tidak percaya, harus dibawa ke dokter. Harus Anda bawa ke dokter. Kalau itu betul-betul penyakit kelamin, itu nanti bisa membawa dampak yang lebih parah. Oke, teruskan. Saya masih terlintas pikiran negatif dengan istri. Kenapa dia belum mau melakukan hubungan intim dengan saya? Jangan-jangan masih ada faktor eksternal. Karena sampai saat ini pun istri saya belum mau diajak ke gereja dengan alasan pekerjaan banyak. Iya, pasti banyak faktor. Dan Anda lah faktor pertamanya. Kalau dia bisa berhenti dari hubungan dengan pria tersebut, yang sekarang jadi masalah itu Anda. Kecuali dia masih ada hubungan ya. Kalaupun masih punya hubungan, Anda bisa merebut istri. Dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan pengorbanan. Anda punya temperamen, itu yang membuat dia terluka. Jadi bisa dimengerti kenapa dia sampai selingkuh, karena tidak mendapat keteduhan dan ketenangan dari Anda. Ayo berubah. Diam. Tahan diri. Oke. Padahal kemarin dia izin hari Minggu karena ada keponakan yang terima baptisan. Saya ajak juga baca Alkitab, tidak mau. Saya suruh dengar khotbah, kalau pulang kerja dia hanya buka Facebook. Dan ketika saya ajak dia bertobat, dia bilang saya ini sok suci. Akhirnya terkadang emosi saya naik. Enggak, jangan. Itu salah. Emosimu naik itu tidak mengubah dia. Kamu harus merobohkan dia seperti bangsa Israel meroboh tembok Yeriko. Tidak mengucapkan sepatah kata, tembok Yeriko runtuh. Ya, kelilingi dia dengan kasih, kelilingi dengan mulut yang terkatup, dia akan roboh. Dia sakit. Belum tentu dia sudah bisa meninggalkan cinta butanya terhadap pria itu, belum tentu. Sakit hati terhadap Anda, rasa terlukai oleh perkataan sikap Anda, dia jatuhkan hatinya ke orang lain, dan itu tidak mudah dilepaskan. Dan itu jadi masalah. Oke? Oke. Jadi sekarang dia harus sabar. Dia merubah terus. Jadi menurut Pak Eras, apa yang harus saya lakukan?
Dia sudah sering bilang agar saya mencari perempuan lain karena dia tidak bisa melayani saya lagi. Ya itu kan hanya karena dia emosi saja. Iya. Bisa karena dia tidak cinta, dia menolak hubungan karena hatinya sudah terbagi. Dua, memang lagi ada infeksi dalam saluran Ya. itunya. Ya, oke. Terus. Tapi saya tolak dan saya tetap sabar mengurus dia dengan baik, dari cuci baju, cuci piring, setrika, dan terkadang kalau dia pulang kerja saya pijat dulu. Hanya itu saja Pak, mohon maaf terlalu panjang. Enggak, kasihan kamu. Iya, Kasihan kamu. Lawan dia. Dia sudah punya anak ya? sudah ada satu anak Pak. Aduh, kasihan. Umur berapa? 40. 43. Kamu harus sabar menghadapi dia. Kamu harus memandang dia seperti orang yang sedang sakit. Sakit tidak harus fisik, ini sakit jiwa. Kerasukan kuasa dunia, ya? Ya. Oke, teruskan. Berikutnya kesaksian dari seorang wanita usia 35 tahun, single mom, memiliki 2 orang anak. Dulu beragama Katolik, sekarang jemaat GSKI. Kelapa Gading ya? Ya, sebelumnya saya dari gereja Katolik. Awalnya saya bertemu dengan seseorang di busway dan ternyata kami salah naik busway. Hanya kami berdua di situ. Jadi kami berkenalan dan kami mengobrol, saling tukar nomor WhatsApp, dan dia mengajak saya ibadah di GSKI. Dan nama gereja ini baru saya dengar waktu itu. Akhirnya saya putuskan gereja di situ dan kami bertemu di depan Mall Arta Gading. Kami terlambat 10 menit dan saya kaget jemaatnya begitu banyak. Pendetanya berkhotbah begitu mendalam. Jemaat pun tidak ada yang main handphone karena semua orang tertuju ke pendeta itu. Saya merasa mendapatkan pencerahan. Saya single mom, anak 2. Saya berpisah dengan mantan suami saya 2 tahun lalu. Bulan Desember 2022 kami cerai dan bulan Januari 2023 dia langsung menikah dengan orang yang dia selingkuhi. Dan hak asuh anak ada pada suami. Karena saya yang minta cerai. Oh, karena ini penggugat cerai. Mestinya jangan ya. Terus, Alasan saya gugat cerai karena sering KDRT, pemabuk, dan main perempuan. ya tapi anak mestinya direbut. Sayang nih. Terus, Iya. Bulan Oktober tahun 2023, saya putuskan membawa anak saya ke Jakarta lantaran mereka takut tinggal bersama papanya dan ibu tirinya. oh ya, udah diambil anak. Sudah diambil. Terus, Selama ini mereka tinggal di rumah neneknya dari papa mereka. Saya berniat ingin menyekolahkan mereka di Jakarta sehingga saya coba urus surat pindah tapi tidak diberikan oleh mantan suami saya, dan sampai saat ini anak saya belum bisa sekolah di Jakarta. Saya pernah tertipu karena satu bisnis, ya, ini Bitcoin. Bitcoin, dan orangnya pun tidak kelihatan. Saya ingin sekali anak saya bisa sekolah di Jakarta, apapun di gereja. Oh, di gereja yang paling anak ini gimana ya kalimatnya? Saya ingin sekali anak saya bisa sekolah di Di Jakarta. Jakarta ini apapun di gereja yang Apapun paling. di gereja yang paling anak saya bisa sekolah. Oh, Gereja apapun di gitu gereja apapun, di sekolah manapun asal di Jakarta, Iya. mungkin Pak ya. Saat ini saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Yang pertama sudah kelas 3 sekarang dan yang kedua kelas 1 SD. Saya benar-benar bingung harus buat apa sekarang. Sementara ada anak yang harus disekolahkan. Maaf ya Pak, cerita saya panjang. Semoga Pak Erastus sehat selalu. Tuhan Kasihan. memberkati. Kasihan. Maksudnya hak anak ini loh diambil suami. Iya. Ini ibu, aduh nggak cerdas. Kalau ibu cerita sama kita dulu, kita bela ibu supaya hak anak ke ibu. Iya. Tapi masih ada kesempatan merebut anak ini. Ini tidak bisa diselesaikan dengan jawaban di sini karena banyak liku-liku yang harus dilayani secara konseling pribadi, ya. Iya. Oke. Ini kita teruskan Iya. Ini untuk bisa dilayani langsung ya. iya. Oke. Ini perempuan bisa dilayani ibu-ibu, oke. Teruskan. Baik. Kita lewati yang nomor ini Iya. Baik Pak. untuk dilayani pribadi. Oke. Terus Berikutnya dari seorang wanita usia 23 tahun menikah, tinggal di Sulawesi Utara. Saya mau sharing tentang kisah pribadi saya Pak. Sebelumnya saya terlahir dari keluarga sudah mengenal tentang Tuhan Yesus. Singkat cerita, 20 Juli 2014 papa saya dipanggil Tuhan. Dan tentu sebagai anak perempuan yang paling kecil, saya merasakan sakit sekali, marah, kecewa, sambil menangis karena waktu itu juga umur saya masih 13 tahun. Kemudian setelah 40 hari mama berangkat ke Timika. Di sana mama sudah mengenal seorang laki-laki dan ternyata mama sudah ada hubungan sama dia. Waktu itu keluarga saya menyembunyikan cerita ini sampai akhirnya saya tahu, saya marah, kecewa, dan mulailah timbul dendam dalam hati saya. Saya pernah ngomong sama mama, kenapa sih mama tidak mati duluan saja, jangan papa? Yang ada di hati waktu itu sakit sekali ketika tahu semuanya.
Singkat cerita, saya menikah sama seorang laki-laki asal dari Sulawesi Tenggara. Saya kecewa sama mama, sama keluarga, dan saya menikah dengan orang beragama lain. Pak, saya masuk agama tersebut sampai suatu saat saya merasa kenapa hidup saya tidak ada tujuan, tidak ada perubahan. Mengapa dan kenapa Tuhan? Di hati kecil saya, Pak, hanya sudah waktunya balik, sudah waktunya balik. Di situ saya menangis sakit sekali ketika saya tahu ini Roh Kudus yang bicara. Sampai suatu malam saya tidak bisa tidur karena kepikiran. Dulu sebelum saya menikah, saya pernah berdoa untuk generasi-generasi muda di luar sana akan diselamatkan. Terus kenapa malah saya yang jauh? Sepertinya saya hidup sekedar hidup dan tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Sekian sharing saya, Pak. Bantu topangan doa. Ini harus dilayani pribadi. Ini berat. Ini berat. Iya. Waktu dibacakan, saya belum membaca nih. Iya. Waktu dibacakan dia kecewa terhadap mama, itu udah salah. Iya. Dia egois. Wanita ini egois. Mama bisa salah. Tapi kita tidak tahu kenapa mama sampai selingkuh. Itu juga harus dipahami. Anggaplah mama sudah salah. Tapi kau mesti menjagai mama kamu. Kalau suatu hari dia balik, apa dia mau bunuh diri ketika nggak punya siapa-siapa, kamu mesti topang mama. Dan pria yang sekarang dia hidup bersama belum tentu pria yang baik. Karena kalau sudah tahu mamamu sudah punya suami, dia punya hubungan, kan bukan pria baik. Dan belum tentu bisa menopang hidup mama kamu loh. Dia nanti juga gila dengan perempuan lain lagi. Iya. Kamu mesti menjaga mama. Kamu egois. Iya. Kamu salah nak di sini. Kasihan mama kamu. Coba kamu bersikap beda. Jangan seperti ini. Lalu baliklah kepada Tuhan. Kami akan bimbing kamu. Supaya kamu balik kepada Tuhan. Kamu itu kalau seandainya tidak pindah agama, tidak nikah dengan orang yang beragama lain, kamu bisa dipakai Tuhan luar biasa loh. Karena kamu termasuk wanita yang cerdas dan giat, aktif, tidak bisa diam. Kamu itu luar biasa sebenarnya, bahannya bagus. Tapi setan tahu karena kamu bahannya bagus, kalau dipakai Tuhan bisa bahaya kerajaan kegelapan, kamu dijatuhkan. Oke? Ya teruskan yang terakhir. Yang terakhir dari seorang pria usia 20 tahun belum menikah tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Ya. Shalom Om Eras beserta seluruh tim Abang. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan saya yang sudah dijawab di episode 1067 tentang tidak adanya larangan menyebut nama Yahweh kecuali menyebut dengan sembarangan. Iya. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan Om. Saya mau bertanya, apakah kata Allah anak itu sama dengan kata anak Allah? Beda. Ya. Allah anak berarti Yesus itu juga Allah sejajar dengan Bapa. Itu yang salah. Yesus bisa disebut anak Allah, nggak salah juga. Ya. Tapi tidak sejajar dengan Allah Bapa. Ya. Oke. Lalu kenapa orang Trinitarian memaksa menggunakan kata Allah anak sedemikian rupa ya Om? Padahal di Alkitab tidak ada. Ya itulah, salahnya itulah. Yesus anak Allah. Kalau pun disebut Allah anak, ya karena Yesus juga Allah. Ya. Tapi bukan Yahweh sendiri. Tidak sejajar dengan Allah Yahweh. Karena mereka mau mensejajarkan, mereka menggunakan kata Allah anak. Kita sebaiknya tidak menggunakan kata ini. Dulu saya menggunakan ketika saya belum mengerti kebenaran seperti hari ini. Yesus adalah anak Allah seperti kita, tapi dia menjadi yang sulung. Oke. Mereka juga berpendapat bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 disinkronkan, di mana firman menjadi pribadi atau entitas bernama Yesus, lalu diangkat menjadi diksi Allah anak. Ya, itu tidak benar. Terus. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengerti konteks Yohanes 20 ayat 28, di mana Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu diartikan Trinitarian menjadi Allah anak juga. Yesus berkata sebelum peristiwa penyaliban, kamu lihat aku, kau lihat Bapa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Karena Yesus menyatakan dirinya ini wakil dari Allah. Dan Anda tahu Allah itu artinya apa? Elohim itu. Judge, ruler, hakim dan penguasa. Yesus memang hakim dan penguasa. Tapi bukan Allah Bapa dan tidak sejajar dengan Allah Bapa. Itu masalahnya. Ya, teruskan. Sebelumnya saya pernah bertanya di beberapa episode lalu, apakah Matius 28 ayat 19-20 itu ayat palsu?
Trinitarian menganggap ayat ini sebagai bukti atau fondasi dalam kurung landasan hadirnya gagasan Trinitas, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada beberapa Trinitarian menganggap Yesus itu Allah karena ia akan menghakimi nanti. Mereka Yesus akan menghakimi, tapi Bapa yang memberi kuasa penghakiman itu. Terus. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang bisa menghakimi. Bagaimana cara menjawabnya, ya? Allah yang bisa menghakimi itu Bapa, tapi Bapa memberi kepercayaan kepada anak manusia ini. Sama seperti Daud itu manusia, tetapi diberi kuasa untuk memerintah. Sedangkan raja yang sesungguhnya itu Elohim Yahweh. Lalu mengenai dalam nama, ya, dalam nama onoma, ya, tidak dalam bentuk jamak, tapi tunggal. Ini adalah naif kalau dijadikan dasar Tritunggal. Karena Roh Kudusnya punya nama. Yesus pun nama barunya nanti di langit baru, bumi baru. Untuk memahami hal ini harus tahu dulu apa itu baptisan. Baptislah mereka. Ini kan bukan sekedar sebuah seremonial atau semacam liturgi atau ritual. Baptisan itu lambang kematian, meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Untuk karya ini, Bapa sebagai inisiator dan pemberi kuasa. Yesus sebagai pelaksana penyelamatan di kayu salib. Roh Kudus mewakili Bapa dan Anak bekerja di hati orang percaya untuk menyempurnakannya. Satu, dalam nama di sini artinya dalam proyek bersama. Oke? Jelas ya? Oke, terus. Oh ya Om, sekedar saran atau usul. Kalau berkenan kiranya pertanyaan tentang Trinitas atau doktrin dimasukkan kembali ke Menjawab Trinitas. Saya menunggu pembahasan monoteisme selanjutnya Om. Soalnya sudah 1 bulan lebih sejak monoteisme sesi terakhir, sesi 16 kalau tidak salah. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati Om Elas dan seluruh keluarga, serta seluruh tim pelayanan dari Abang. Maju terus, sukses, dan Bapak Elohim Yahweh di dalam anaknya Tuhan Yesus memberikan kasih dan damai sejahtera. Wow. Kamu hebat, Alek. Usia umur 20 tahun, tapi kamu mantap sekali, cerdas. Waduh, kamu sekolah di mana nih? Kalau kamu bisa ambil S1 reguler atau non-reguler, bagus tuh. Kamu jadi pendeta. Nah, rasanya kamu sepikiran dengan Om Eras yang monoteismenya. Oke? Sampai di sini di episode 1103. Kita akan lanjutkan nanti di episode 1104. Tuhan berkati. Amin.